Selamat datang di mata kuliah Manajemen Acara dengan kode mata kuliah KIJ4B3 bersama saya Indria Angga Dianita, Esos MAB dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan perencanaan sumber daya manusia untuk event. Struktur organisasi dan susunan pekerja dalam suatu event bisa sangat bervariasi, tergantung jenis dan ukuran event yang diselenggarakan. Event personal atau berukuran kecil biasanya akan melibatkan teman dan keluarga. Event organisasi atau yang berukuran besar biasanya akan mempekerjakan perusahaan manajemen acara atau penyelenggara acara profesional. Namun, hari sekarang ini, event personal yang berukuran kecil sering juga melibatkan tenaga profesional. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam event. Ukuran event, jumlah pengunjung, jumlah pekerja, layout dan komponen dalam event, dan lain sebagainya dapat mempengaruhi jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan suatu event. Dalam menyiapkan pekerja, Gates tahun 2005 menyebutkan bahwa proses tersebut melibatkan 3 tahap. Yang pertama adalah mengidentifikasi semua tugas yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan acara. Yang kedua, dalam menyiapkan pekerja, kita akan menentukan berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tugas yang terkait dengan pelaksanaan acara. Dalam menyiapkan pekerja, kita juga akan membuat daftar jumlah pekerja dan supervisor serta keterampilan atau pengalaman atau kualifikasi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja yang ideal untuk acara tersebut. Posisi pekerjaan dalam suatu event biasanya dapat mencakup posisi-posisi berikut ini, namun tentu tidak terbatas pada yang ada di dalam daftar ini. Biasanya dalam suatu event ada yang disebut sebagai event director, event producer, production manager, event administrator, event assistant, finance assistant, marketing manager, media manager, site or venue manager, program manager, dan lain sebagainya. Setiap posisi ini tentu saja memiliki job description masing-masing. Job description atau deskripsi pekerjaan biasanya terdiri dari jabatan dan komitmen yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut, berapa gaji yang didapatkan, dan tentu saja berisi mengenai penjelasan ringkas mengenai pekerjaan. Di dalam job description juga akan dijelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab terkait pekerjaan, hubungan dengan posisi lain di dalam dan di luar organisasi acara. Ada juga di dalamnya penjelasan mengenai pengetahuan atau keterampilan atau pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Otoritas yang didapatkan berkaitan dengan pekerjaan tersebut juga biasanya dijelaskan dalam job description suatu event. Standar kinerja yang diharapkan, keanggotaan atau asosiasi yang diperlukan, keadaan khusus yang dibutuhkan terkait dengan pekerjaan, serta kemampuan menyelesaikan masalah juga biasanya tercantum dalam suatu job description. Dalam menyusun tim untuk menyelenggarakan suatu acara, biasanya prosesnya terdiri dari pertama, menyusun deskripsi pekerjaan untuk berbagai posisi. Kedua, menentukan sifat dari setiap perjanjian. Misalnya, apakah pekerjanya terdiri dari pekerja lepas, kontraktor jangka pendek, atau staf tetap? Apakah ada pembayaran mingguan atau bulanan? Atau apakah
suatu event. Proses pembentukan tim juga termasuk di dalamnya membuat bagan organisasi atau struktur tim agar memperjelas rantai komando dalam penyelenggaraan suatu event. Gambar ini adalah satu contoh struktur organisasi dalam sebuah event. Demikian materi